Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa sih itu PKKR, KKPR, RKKPR, dan SPPR. Pengertian PKKPR atau Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah sebuah jenis perizinan yang bisa menjadi acuan baru untuk melakukan perizinan usaha yang bisa dijadikan sebagai pengganti izin lokasi dan juga izin pemanfaatan ruang dalam membangun serta mengurus tanah. Alur atau tahapan PKKPR. Yang pertama, tahapan pelaksanaan PKKPR sebagai berikut. Pasal 10 ayat 2 Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS dengan menyertakan dokumen usulan kegiatan yang paling sedikit dilengkapi dengan pasal 11 ayat 1 Permen ATR BPN nomor 13 2021. Yang pertama, koordinat lokasi kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi penguasa tanah. Yang kedua, informasi jenis usaha. Yang ketiga, rencana jumlah lantai bangunan. Yang keempat, rencana luas lantai bangunan. Yang terakhir, rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan. Manfaat PKKPR. Ada beberapa manfaat dari adanya PKKPR. Antara lain, yang pertama itu PKKPR mempunyai peran pada KKPR sebagai kesesuaian antara gagasan aktivitas pendayagunaan ruangan dengan rencana tata ruang ataupun RTR. Yang kedua, PKKPR ini menggantikan izin lokasi dan juga berbagai izin pendayagunaan ruangan untuk membuat serta mengurusi tanah yang awalnya digunakan sebagai wewenang pemerintah wilayah. Yang ketiga, proses verifikasi KKPR bisa digunakan untuk wilayah yang sudah mempunyai gagasan detail tata ruang atau RDTR, aktor usaha dan juga non-usaha. Akan tetapi, jika wilayah tersebut belum mempunyai RDTR, maka bisa menggunakan kesepakatan KKPR. Yang keempat itu, memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme, memberikan izin usaha melalui mekanisme OSS, mekanisme non-elektronik, dan juga mekanisme elektronik. Yang kelima, memberikan dukungan dalam penerapan servis pemberian izin aktivitas pendayagunaan ruangan non-usaha. Yang terakhir, adanya komunitas peraturan ruangan yang mempunyai peran sebagai komponen yang bisa memberikan pemikiran untuk menerbitkan KKPR. Di dalam komunitas tersebut, nantinya beberapa kelompok bisa memberikan saran pemikirannya sebelum diedarkan izin KKP. Selanjutnya, pengertian KKPR. KKPR adalah singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. KKPR merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Fungsi KKPR. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang. Yang kedua, acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai izin lokasi dengan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Alur proses KKPR dalam perizinan berusaha. Yang pertama itu persiapan dokumen. Yang kedua, pengajuan permohonan KKPR. Yang ketiga, verifikasi dan evaluasi. Yang keempat, penerbitan KKPR. Yang kelima, monitoring dan pengawasan. Tujuan KKPR menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas
penataan ruang. Pengertian RKKPR. RKKPR merupakan singkatan dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kebijakan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Fungsi dan kegunaan utama RKKPR sebagai acuan pemanfaatan ruang, yang kedua sebagai acuan administrasi pertanahan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan yang terakhir Permen ATR atau BPN Nomor 13 Tahun 2021. Manfaat RKKPR. Yang pertama, memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme, memberikan izin usaha melalui mekanisme OSS, mekanisme non-elektronik, dan juga mekanisme elektronik. Yang kedua itu, memberikan dukungan dalam penerapan servis, memberikan izin aktivitas pendayagunaan ruangan non-usaha. Yang ketiga, adanya komunitas pengaturan ruangan yang mempunyai peran sebagai komponen yang bisa memberikan pemikiran untuk menerbitkan KKPR. Di dalam komunitas tersebut, nantinya beberapa kelompok bisa memberikan saran dan pemikirannya sebelum diedarkannya izin KKP. Pengertian SPPR, sinkronisasi program pemanfaatan ruang, atau SPPR, adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Tujuan dan manfaat dari sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR. Tujuannya yang pertama, memastikan penggunaan lahan yang efisien. Yang kedua, mengurangi konflik antara penggunaan lahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kebijakan. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat. Manfaatnya itu, yang pertama, penggunaan lahan yang lebih efisien. Yang kedua, konsistensi antara program dan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, mengurangi konflik antara penggunaan lahan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lingkungan.